Bisa dibaca juhdi, bisa dibaca jahdi. Min jahdil bala. Kemudian wa darakis syaqa. Yang kedua bisa darki, bisa darak. Darakis syaqa. Syaqa. Yang kedua, yang ketiga wa su'il qada. Wa darakis syaqa wa su'il qada. Kemudian yang keempat wa syamatatil a'da. Syamatatil a'da. Itu hinaan atau cercaan, ketawaan ya, tertawanya musuh, senang-senang. Sofyan, ini jahdil bala, yaitu cobaan yang sangat memberatkan. Dar kesyaqa, yaitu tertimpanya kesengsaraan. Su'il qada, yaitu buruknya keputusan. Baik, di sini ada 4 perkara. 1, 2, 3, 4. Sufyan Ibn Uyainah ketika meriwayatkan hadis, beliau mengatakan, di antara kejujuran beliau mengatakan sebenarnya hadis cuma 3 perkara, bukan 4. Satu ada saya tambahkan sendiri. Cuma saya lupa sekarang yang saya tambahkan yang mana, apakah jahdil bala atau darakis syaqa atau su'il qada atau kasyamatatil a'da. Ini saya lupa yang mana. Bisa jadi Sufyan di awal beliau menyampaikan hadis, beliau bisa membedakan mana yang dari Nabi dan apa yang beliau tambahkan. Namun bisa jadi di akhir bertambah dengan bertambahnya waktu, beliau lupa mana yang beliau tambahkan. Namun dalam riwayat yang lain sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang ditambah oleh beliau yang ini, syamatatil a'da. Ini tambahan Sufyan. Tambahan dari Sufyan. Jadi kalau seorang membaca hadis cuma 3 ini sudah cukup, karena ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahdil bala dari kesyaqa wa su'il qada ya. Su'il qada. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan jahdil bala ya. Al-jahad maknanya adalah masyaqqah. Masyaqqah yaitu jahad ini adalah masyaqqah. Artinya adalah masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Al-masyaqqah, berat. Ini adalah berat. Yang maksudnya adalah cobaan yang berat yang sulit untuk seorang menghadapinya. Ya, yang sulit seorang untuk menghadapinya. Dihadapi oleh seorang. Kemudian para ulama memberi contoh. Contohnya apa aja? Mereka sebutkan seperti disebutkan di dalam Fathul Bari ya. Yaitu yang disebut dengan jahdil bala, yaitu syiddatul masyaqqah, beratnya cobaan tersebut yang ditimpa oleh seorang, wa ma la taqata lahu bihamlihi, dan dia tidak punya kemampuan untuk memikulnya, wala yaqdiru ala daf'i, dan dia tidak bisa menolak cobaan tersebut. Disebutkan contoh-contohnya, di antara ada yang mengatakan contohnya adalah qillatul mal wa kathratul iyal. Contohnya adalah harta sedikit namun anak banyak. Namun anak banyak. Anak banyak yang harus ditanggung. Ini sulitan, berat seseorang untuk menghadapi hal seperti ini. Banyak kebutuhan anaknya, banyak. Kemudian dia kesulitan harta ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar ya. Kemudian juga ada yang mengatakan seperti disebutkan dalam sebagai riwayat, yaitu al-haja ila ma fi aidin nas ya. Dari Ibnu Abbas, dia berkata jahdul bala antahtaju ila ma fi aidin nas. Itu engkau perlu kepada harta orang, harta apa yang ada di orang lain, apa yang di tangan orang lain.
Ini contoh kata Ibnu Abbas. Karena kalau kita butuh orang, kita harus malu, harus ini apa, merendah, minta. Ini berat bagi Ibnu Abbas. Ya, namun kita tidak bisa menghindar, kita harus minta sama dia. Ini berat. Ya. Ini menurut Ibnu Abbas termasuk jahdil bala, cobaan yang sangat memberatkan. Kemudian di antaranya yaitu cobaan yang engkau lebih suka mati daripada menghadapinya. Kalau boleh milih, mending mati menghadapinya. Sebagian orang terkadang mendapati musibah seperti ini, entah sakit yang sangat parah, entah masalah keluarga, entah banyak masalah utang yang melilitnya, sehingga dia kayaknya lebih baik saya mati, susah menghadapi cercaan orang, dicari-cari orang. Intinya ini namanya jahdil bala. Kita berlindung dari hal ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya. Atau a'udzubillahi min jahdil bala. Itu kita bisa ya, kita tuliskan ya. Mungkin kita bisa begini, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min jahdil bala, dari ujian yang sangat berat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa daraka syaqa. Daraka syaqa yaitu kebinasaan ya. Ada yang mengatakan terkait perkara dunia, kesengsaraan, ya mungkin lebih cocoknya kebinasaan. Kebinasaan, karena para ahli hadis menafsirkan al-syaqa dengan al-halak. Yang dimaksud dengan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari min darak syaqa. Darak bisa artinya ilhaq. Darak itu artinya mendapati. Jadi tertibanya kebinasaan. Maka doa ini bisa mengandung dua makna. Yang pertama, agar tidak binasa, agar terhindar dari sebab kebinasaan. Dan ini itu mencakup dunia dan akhirat. Tapi kebanyakan ulama menafsirkan kepada perkara akhirat. Jadi tidak masuk neraka, kebinasaan di padang mahsyar, kebinasaan di tatkala dihisab, kebinasaan tatkala melewati sirat, kebinasaan tatkala masuk neraka jahannam ya. Ini darak syaqa, itu jangan sampai aku tertimpa dengan kebinasaan atau hal yang mengantarkan kepada kebinasaan. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa kita berlindung dari jahdil bala, cobaan yang sangat berat? Karena kalau kita tertimpa dengan jahdil bala, terkadang sulit bagi kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Ngurusi anak susah, ngurusi istri susah, terkadang kita ibadah pun susah. Nah, berat, kita nggak bisa jalankan. Dan dikhawatirkan kalau sudah sangat berat kita tidak bersabar, ini jadi masalah. Kalaupun kita bersabar, terkadang kita sulit menjalankan kewajiban kita. Kalaupun lebih parah lagi, kalau kita sudah nggak bisa menjalankan kewajiban, terkadang kita tidak bersabar, sehingga kita terjerumus dalam dosa yang bertumpuk-tumpuk. Sekuat seperti Nabi Ayub yang dibagi cobaan, bertahun-tahun bersabar. Karena kita berlindung dengan ujian yang sangat berat. Allah menjadi bala. Wadar kesyaqa, ya Allah, aku berlindung akhiratku, jangan sampai aku binasa dalam binasa adalah Ustaz, suaranya kurang. Qada, buruknya keputusan. Kita tahu ini perlu pembahasan sedikit ya. Dan ini sama dengan ada kendala audio sepertinya, Ustaz. Hilang suaranya barusan. Ini sama seperti hadis Nabi, sama seperti doa Nabi dalam kunut.
melahirkan Hasan, Allah Madinah fi man hadait, wa Madinah fi man hadait, wa qanat wa tawalla fi man tawallait, dan wa qina syarra ma qadait, atau wa qini syarra ma qadait, sama. Wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan takdirmu. Dari keburukan keputusanmu. Kita tahu di antara iman, rukun iman adalah al-iman bil qadar khairi wa syarrihi. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir, takdir baik maupun takdir buruk. Ya. Takdir baik, baik dan buruk. Yang dimaksud baik dan buruk adalah al-maqdi atau al-muqaddar, yaitu yang Allah takdirkan. Adapun Allah membuat takdir tersebut tidak ada yang buruk. Seperti di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik, di antara pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan yang kembali kepadamu. Allah ketika mentakdirkan yang baik jelas merupakan kebaikan, dan Allah ketika mentakdirkan keburukan, misalnya menciptakan iblis, menciptakan Fir'aun, ini keburukan, atau menciptakan adanya bencana, di balik diciptakannya keburukan tersebut ada hikmah, ada kebaikan. Oleh karenanya perbuatan Allah, fi'il Allah ketika mentakdirkan yang keburukan itu tidak buruk. Yang buruk adalah yang ditakdirkan tersebut. Ya. Al-maqdi atau al-muqaddar. Ya. Seperti Allah berfirman, "Dhaharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un." Dalam surat Ar-Rum kata Allah telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Allah menciptakan kerusakan. Padahal Allah la yuhibbul fasad, ya. Allah tidak suka kerusakan. Allah tidak al-mufsidin, Allah tidak suka dengan orang yang melakukan kerusakan. Allah tidak suka kerusakan. Namun Allah ciptakan kerusakan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Ada kerusakan di daratan, ada kerusakan di lautan. Allah ciptakan ini buat apa? Bima kasabat aydin nas. Ini semua akibat perbuatan dosa manusia. Lidhiqhum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat dosa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ternyata Allah menciptakan keburukan-keburukan tersebut agar manusia sadar. Jadi perbuatan Allah menciptakan keburukan tersebut adalah kebaikan. Wasyarru laisa ilaik, kata Nabi muji Allah, tidak ada keburukan yang kembali kepadamu. Tapi yang Allah ciptakan itu ada keburukan. Nah, ketika kita berdoa wasu'il qada, Allahumma a'udzubika min su'il qada, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya takdir, maksudnya agar aku tidak ditimpa dengan keburukan. Maksudnya demikian. Agar aku tidak ditimpa dengan keburukan, ya. Dan ini bukan berarti kita menolak takdir, tapi kita enggak tahu takdir kita apa, dan kita berusaha. Seperti kita berdoa diberi kesehatan misalnya, dihindarkan dari penyakit yang buruk misalnya, dihindarkan dari kemungkaran, diberi rezeki, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita boleh memintanya dan boleh berlindung dari keburukan. Jadi su'il qada maksudnya adalah berlindung dari keburukan-keburukan, itu maksudnya. Ya Allah, aku berlindung dari su'il qada, dari keburukan-keburukan. Kemudian yang terakhir ini tambahan dari Sufyan ibn Uyainah bin Uyainah. Wa syamatatil a'da, ini bukan lafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berlindung kepada engkau dari gembiranya musuh-musuh ketika kita tertimpa dengan keburukan. Ini perkara yang sangat menyakitkan hati, ya. Menyakitkan hati. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa ini juga bisa kembali kepada jahdul bala, di antara ujian yang sangat berat ketika kita tertimpa musibah kemudian ditawani oleh musuh. Ditawani oleh musuh, ini perkara yang sangat menyakitkan. Musuh tahu kita sedang tertimpa. Namun ini bukan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika seorang mencukupkan 3, Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa su'il qada, cukup. Boleh mau tambah sebagaimana ditambah oleh Sufyan bin Uyainah, boleh saja, wa syamatatil a'da, namun dia bukan lafzun nabawi, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, bab ke-29. Bab doain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Bab tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayat beliau, ya Allah, sertakan aku bersama ar-rafiqal a'la, itu rombongan yang tinggi, rombongan yang tinggi.
Maksudnya apa akan kita bahas ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Sa'id bin Ufair, qala haddatsana Laits, qala haddatsana Uqail an Ibn Shihab, qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwa ibn Zubair fi rijal min ahli al-ilm. Ya, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahih. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu pernah berkata, dan dia dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sehat dia berkata, lan yuqbadha nabiyyun qat hatta yara maq'adahu minal jannah tsumma yukhayyar. Tidaklah seorang nabi pun akan dicabut nyawanya kecuali sebelumnya dia sudah diperlihatkan kaplingnya di surga, lihat tempat duduknya di surga, istananya di surga, diperlihatkan. Tsumma yukhayyar, setelah itu dia disuruh memilih, apakah milih keabadian di dunia ataukah milih segera masuk surga. Ya. Nabi mengatakan demikian. Tidak ada seorang nabi pun katakan meninggal kecuali diberi pilihan. Sudah diperlihatkan surga, kemudian disuruh pilih apakah pilih surga ataukah milih untuk terus hidup di atas muka bumi. Falamma nazala bihi, ketika Rasulullah akan meninggal dunia, ya. Wa ra'suhu ala fakhidhi, dan ketika itu kepala Nabi berada di pahaku. Rasulullah meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ghushi alaihi sa'atan, tiba-tiba beliau seperti pingsan beberapa saat. Tsumma afaqa, kemudian beliau sadar. Fa ashkhasa basarahu ila saqaf, kemudian beliau dalam kondisi beliau mengarahkan matanya ke langit-langit. Berdoa maksudnya. Rasulullah mengarahkan matanya ke langit. Ke atap saqaf. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, saqaf maksudnya langit-langit rumahnya. Kemudian beliau berkata, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, aku ingin bersama rafiqal a'la. Qultu idzan la yakhtaruna. Ketika itu aku sadar, Nabi ketika berdoa demikian, kalau begitu Nabi tidak akan memilih kami. Nabi tidak ingin hidup lebih lama lagi untuk menemani kami istri-istrinya. Wa alimtu annahu al-hadits alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahih. Dan aku baru paham hadis tersebut yang Nabi pernah menyampaikan kepada kami ketika beliau dalam kondisi sehat. Ketika dalam kondisi sehat, dia pernah berdoa atau menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang nabi pun yang akan dicabut kami kecuali diberi pilihan. Ketika Nabi mengatakan ma'ar rafiqil a'la, bersama rafiqil a'la, berarti Nabi memilih, berarti beliau sallallahu alaihi wasallam memilih untuk meninggal dunia. Makanya Aisyah berkata, idzan la yakhtaruna, kalau gitu Nabi tidak memilih. Kami tidak memilih kami. Tes. Sudah. Tes. Qalat Aisyah berkata, "Fakanat tilka akhir kalimatin takallama biha." Itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Allahumma rafiqal a'la, ya Allah bersama rafiqal a'la. Baik, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di sini Imam Bukhari memberi judul doa Nabi. Nabi mengucapkan kalimat tersebut merupakan doa. Dan setiap nabi sebelum meninggal dunia akan diberi pilihan. Pilih di tempat surga sana ataukah melanjutkan kehidupan dunia, dan para nabi pasti memilih akhirat. Kemudian di sini menunjukkan bagaimana mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kepalanya di paha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sebagaimana kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau meminta izin kepada istri yang lain untuk nginap di rumah Aisyah. Dan Rasulullah SAW selalu adil dalam pembagian jatah nginap di antara istri-istrinya. Bahkan ketika beliau sakit, beliau tetap berusaha untuk adil. Namun ketika semakin parah, beliau minta izin. Karena beliau senang dirawat oleh Aisyah. Ketika sakit, beliau selalu bertanya, Aina ana godan, besok saya di rumah siapa? Yuridu yauma Aisyah, beliau berharap besok di rumah Aisyah. Namun terkadang beliau harus menjalani giliran. Ketika istri-istrinya tahu bahwasanya Rasulullah SAW ingin di rumah Aisyah, maka mereka semua mengalah.
Dan mereka biarkan Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, cuma mereka datang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan jika seorang memiliki istri lebih dari satu, kemudian yang lainnya ridha, misalnya menghadiahkan harinya kepada istri yang lain, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga dikuburkan juga di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW ketika meninggal dunia, Nabi berdoa, dan di antara cara berdoa Nabi adalah melihat ke langit. Disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke arah langit, kemudian setelah berdoa tangannya jatuh. Tapi di antaranya wajahnya melihat ke langit, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah di atas tentunya, sehingga Rasulullah SAW mencari arah atas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi SAW, Allahumma rafiqal a'la, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan ar-rafiq al-a'la? Ya. Ada yang mengatakan rafiq al-a'la maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengatakan rafiq maknanya rauf, ya. Yang maha lembut, ya. Sehingga mereka mengatakan maksudnya ya Allah, yaitu Nabi berkata aku ingin bersamamu, rafiqul a'la. Ini pendapat, namun pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama yang dimaksud dengan rafiqul a'la bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah para solihin, para syuhada. Sebagian dalam ayat Al-Qur'an, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabiyin yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiddiqin, dan kalangan orang siddiqin, wasyuhada, dan dari kalangan para syuhada, wassalihin, orang salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah rafiq terbaik, yaitu golongan terbaik, ya. Dan rafiq meskipun lafalnya mufrad, dia bisa digunakan untuk mufrad maupun digunakan untuk jamak. Sehingga seakan-akan Rasulullah mengatakan al-hikna bis salihin. Ya Allah, susulkan aku dengan orang-orang saleh, ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi berdoa dengan doa Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Jelas dalam riwayat Allahumma raham, Allahumma ighfirli, Allah beri aku, warhamni, rahmatilah aku, wa alhiqni bir rafiqil a'la, dan susulkanlah aku dengan rafiqil a'la, itu rombongan orang-orang yang saleh. Ini pertanyaan, bolehkah kita berdoa dengan doa ini? Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la, susulkanlah aku dengan rafiqil a'la. Maka dua kondisi yang diberikan oleh para ulama. Kondisi pertama, ketika seorang merasa akan meninggal dunia, maka dia boleh berdoa dengan doa ini. Dia boleh berdoa ketika seorang akan meninggal dunia. Dia boleh berdoa dengan doa ini, ya. Dia mengatakan Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Atau seperti doa Nabi Yusuf, ya, walhiqni bis salihin, susulkan aku dengan orang-orang yang saleh. Ini boleh. Atau dia berdoa dengan maksudnya, ya Allah, jika aku meninggal dunia, maka susulkan aku dengan orang-orang yang saleh, seperti doanya Nabi Ibrahim, ya, berdoa wal hikni bis salihin. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hukm wa alhiqni bis salihin, dan susulkan aku dengan orang saleh. Itu Nabi Ibrahim berdoa bukan ketika akan meninggal dunia. Jadi intinya kita boleh mencontohi doa Nabi ini dengan dua kondisi. Ketika akan meninggal dunia kita boleh berdoa dengan doa ini.
karena segera susulkan aku dengan orang yang saleh, atau ketika dalam sehat walafiat dengan niat, ya Allah kalau saya meninggal susulkan aku dengan orang-orang saleh, dengan syuhada, para nabi, siddiqin, wa salihin. Doanya Allah maghfirli warhamni wa alhiqni bis salihin. Doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bis-shalihin. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan susulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang saleh. Wa alhiqni, mohon maaf, birrafiqil a'la. Birrafiqil a'la. Dengan rombongan orang-orang saleh. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah jelaskan, ini boleh kita doa ini dalam dua kondisi. Karena akan meninggal dunia, dan kita ketika akan meninggal dunia benar-benar membutuhkan rahmat dan ampunan Allah SWT. Nabi saja berdoa dengan doa tersebut. Allah maghfirli warhamni. Tes. Coba dengar. Tes satu. Masuk. Satu. Satu dua. Tes satu dua. Tes. Tes satu dua. Oke. Lanjut nih. Tes satu dua. Ini belum mute. Tes satu dua. Tes satu dua. Oke. Lanjut. Oke. Mohon maaf ada gangguan sedikit ya. Jadi doa ini boleh kita baca dalam kondisi akan meninggal atau dengan niat jika meninggal maka disusulkan dengan orang-orang saleh. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena ada larangan dari Nabi untuk minta mati. Nabi ketika berdoa Allahumma rafiqal a'la, Rasulullah SAW ingin meninggal dunia, Jadi tidak boleh seorang berdoa dengan ini seakan-akan minta meninggal dunia. Segera ya Allah, segera susulkan aku, tidak boleh. Tapi dia niatkan, ya Allah kalau saya meninggal maka susulkan aku dengan rafiqal a'la. Seperti doa Ibrahim, beliau berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tapi kita lanjutkan, ini doa yang akan kita bahas, itu larangan untuk minta
mati ya. Bab ke-30, bab doa bil maut wal hayat. Bab doa minta kematian atau minta kehidupan. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Ismail an Qais qala ataitu Khabbaban wa qad iktawa sab'an. Aku mendatangi Khabbab bin Al-Arat, sahabat radhiyallahu anhu, wa qad iktawa sab'an, dan dia telah dikai 7 tempat, dalam sebuah riwayat di perutnya 7 tempat. Menunjukkan dia sakitnya sangat-sangat parah. Sangat-sangat parah. Qala, kemudian beliau berkata, laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'u bil maut la da'autu bihi. Kalau bukan karena Rasulullah SAW melarang kami untuk minta mati, tentu aku akan minta mati. Artinya beliau menjelaskan bahwasanya saya mengkai ini karena benar-benar sakit yang parah yang saya rasakan. Ya. Sampai kalau seandainya saya boleh minta mati, saya akan minta mati. Cuma Rasulullah SAW melarang kita minta mati. Sampai dia dikai 7 tempat ya di tubuhnya. Kemudian hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad bin al-Muthanna, qala haddatsana Yahya an Ismail, qala haddatsani Qais, qala ataitu Khabbaban wa qad iktawa sab'an. Aku mendatangi Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau sedang dikai sab'an fi batnihi, 7 tempat di perutnya, semuanya di perutnya, menunjukkan sakitnya sangat parah. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, laula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bihi. Kalau bukan karena Rasulullah SAW pernah melarang kami untuk minta mati, tentu aku akan berdoa minta mati. Maksudnya luar biasa, ini sakit yang luar biasa. Tapi tidak boleh ya. Tidak boleh kita minta mati ketika menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya masih dalam bab yang sama. Beliau berkata, haddatsana Ibnu Salam qala akhbarana Ismail bin Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas radhiyallahu anhu qala. Ya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadun minkumul maut lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berdoa minta mati gara-gara ada kemudaratan yang sedang dia menimpanya, sakit atau bencana apa, atau ada keluarga yang meninggal, atau ada musibah. Jangan sampai dia minta mati gara-gara ada musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau dia benar-benar ingin mati lil maut, ingin berangan-angan ingin mati saking beratnya, maka hendaknya dia beri pilihan kepada Allah. Jangan dia bilang, ya Allah matikan aku. Falyaqul, kalau dia memang ingin mati, hendaknya dia berdoa. Ini terakhir kalau memang tidak kuat menghadapi permasalahan. Maka doanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah wafatkanlah aku jika memang ya Allah hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu baik bagiku. Jadi jangan dia kemudian minta mati, jangan. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, larangan bagi seorang terkena bencana seberat apapun untuk minta mati. Apakah penyakit, apakah orang yang dia cintai, ibunya atau istrinya atau suaminya atau anaknya meninggal dunia, atau cercaan manusia, atau apapun yang dia hadapi, maka hendaknya dia jangan minta mati. Lihatlah dari praktek dari Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat dalam kondisi sangat parah, penyakit yang menimpanya sehingga tubuhnya dikai sampai 7 kali. Ya. Dia mengatakan, kalau saya boleh minta mati, saya akan minta mati. Ini contoh jahdul bala, yaitu ujian yang sangat berat. Ya. Tapi Rasulullah larang. Kemudian Nabi kasih solusi, kalau memang kau ingin mati, jangan kau minta mati, tetap serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Wafatkanlah aku jika wafat lebih baik bagiku. Allah menjelaskan, inilah yang diajarkan oleh Islam. Diajarkan oleh Nabi SAW. Kita disuruh untuk istikharah dalam segala hal. Karena Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah fi kulli syai' kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk istikharah dalam segala hal, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami baca Al-Quran.
surat dalam Al-Quran itu kalau Rasul ajarkan, Rasul ulang-ulang agar orang bisa hafal Quran dengan baik. Seperti itu masalah istikharah Rasulullah SAW sampaikan agar benar-benar seorang tidak menyesal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan biasa saja ada sesuatu kita bimbang, kita istikharah. Jadi tidak harus perkara-perkara besar, bahkan perkara sederhana. Kalau kita bisa istikharah. Ya, mau pergi kemana? Safar kemana nih? Ya, memang kita hampir tidak pernah melakukannya. Kita biasanya istikharah kalau perkara-perkara berat. Ya, mau nikah baru istikharah. Mau nikahkan anak baru istikharah. Ya, mau kerja di sana sini istikharah. Terkadang pada urusan banyak. Mungkin mau liburan kemana kita boleh istikharah. Sama keluarga liburan kemana, liburan ini kemana istikharah. Seperti itu ya. Artinya dalam segala hal yang membimbangkan kita boleh istikharah. Terlebih lagi antara hidup dan mati, pilih hidup dan mati ini juga sebenarnya kita mungkin sudah enggak kuat istikharah, sudah berdoa saja. Pilih hidup atau mati. Kalau perkara-perkara yang lebih ringan saja kita menyerahkan urusan kepada Allah, apalagi urusan seperti ini, urusan antara hidup dan mati kita enggak tahu mana yang lebih baik, hidup atau mati. Mungkin di antara kita ada yang pernah berdoa dengan doa ini, mungkin. Ya, saking beratnya ujian yang dia hadapi, dia enggak tahu apa yang terbaik. Karena bisa jadi dia ingin mati ternyata dia diberi panjang umur tersebut mungkin dia ternyata bisa lebih banyak amal solehnya, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ketika ditanya tentang khairun nas, orang terbaik, kata Nabi SAW, man tala umuruhu wa hasunat amaluhu. Orang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, orang yang paling buruk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Kalau Allah matikan dia, ya sudah, berarti yang terbaik bagi dia untuk mati. Terbaik bagi dia untuk mati. Maka dia serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung, ya Allah, kalau hidup baik bagiku maka hidupkan aku. Kalau mati baik bagiku mati. Ternyata dia tidak dimati-matikan oleh Allah. Ternyata penyakitnya berkepanjangan. Ya sudzon aja, jangan dia sudzon. Bisa jadi penyakit yang berkepanjangan atau musibah yang berkepanjangan tersebut menggugurkan dosa-dosanya. Ya, bukankah penyakit menggugurkan dosa? Rasulullah SAW ketika menyinggung orang sakit, Rasulullah SAW, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa kau sakit, ya, tidak mengapa. Sungguhnya penyakit itu tahur, pensuci dosa-dosa. Kita ini sangat najis dalam tubuh kita, dosa-dosa, maka penyakit tersebut tahur, mensucikan. Seperti Nabi SAW pernah menegur seorang wanita yang mencela penyakit demam. Rasulullah SAW, la tasubbil humma fa innaha tuthibu khataya bani Adam kama yuthibul kir khabathal hadid. Jangan kau mencela demam. Semuanya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Dia tidak tahu bisa jadi penyakit itu menggugurkan dosa-dosanya. Dan bisa jadi penyakit tersebut meninggikan derajatnya. Meninggikan derajat, semakin berat penyakit semakin meninggikan derajat. Oleh karenanya Nabi SAW kalau sakit-sakitnya parah, ya, untuk meninggikan derajat seseorang. Dan banyak sebab. Mungkin dia sakit, sebagian disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini. Dengan sakitnya dia berhenti dari bermaksiat. Seandainya dia sehat, mungkin dia bermaksiat. Seandainya sehat, mungkin dia bermaksiat. Ya. Tapi ketika dia sakit tidak jadi maksiat. Ya, sudah berhenti maksiat. Ya. Karena musibah. Allah hentikan dia dari maksiat dengan cara memberikan dia sakit. Atau dengan dia sakit dia tertunda dari mudarat yang lebih besar. Harusnya dia mungkin aktivitas, hari ini dia mungkin ketabrak mobil, aktivitas mungkin dia ditipu orang, dibuat sakit sama Allah sehingga tidak jadi kerja. Kita enggak tahu. Oleh karenanya seorang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu mana yang terbaik baginya. Kalau Allah masih memberikan hidup baginya, yakin itu yang terbaik. Dan Allah kalau memberikan kematian baginya, yakin yang terbaik. Dia sudah menyerahkan urusan yang paling berat yang dia hadapi, dia serahkan kepada Allah. Namun meskipun demikian, para ulama menyebutkan dua kondisi yang membolehkan seorang minta mati. Dua kondisi yang membolehkan seorang minta mati. Yang pertama adalah jika dia takut fitnah yang bisa merusak agamanya. Mungkin dia fitnah luar biasa. Dia takut agamanya rusak. Dia takut terjumus dalam kesyirikan. Dia takut bukan takut karena musibah, enggak. Tapi dia takut terfitnah. Maka dia pun pergi sudah menjauh tetapi dia takut terfitnah, dia takut berzina, dia takut apa, dia bisa berdoa agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah sallallahu
dalam doanya, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Ya Allah, jika kau menghendaki suatu kaum terfitnah, maka cabutlah nyawaku sehingga aku meninggal dalam kondisi tidak terfitnah. Dalam kondisi tidak terfitnah. Ya. Dan ini sebagian ulama ada yang membawakan perkataan Maryam ketika beliau tiba-tiba hamil dan tidak punya suami, ya. Kemudian dia berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Dia bukan minta mati, bilang seandainya saya meninggal sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku terlupakan. Sebenarnya mengatakan dia tidak minta mati, tapi dia seandainya mati sebelum ini. Ada di hadapan dia sudah dia jalankan. Tapi seandainya dia meninggal sebelum ini, tentu dia akan terhindar dari berbagai macam ujian. Karena berat, dia bayangkan, saya bawa anak, saya ini wanita mulia, bapak saya pemimpin para ulama di zamannya, ibu saya wanita yang soleha, kemudian saya dikenal sebagai wanita yang ahli ibadah. Tiba-tiba enggak pernah muncul bawa anak tanpa suami. Apa kata dunia? Gampangnya demikian. Maka dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum ini. Dia tidak minta untuk meninggal, tapi dia menghayalkan saja dia meninggal sebelum ini karena dia takut tidak bisa menghadapi ujian yang berat di hadapannya. Ya. Menghadapi ujian Bani Israel yang tentu akan mencercanya dan mencelanya. Tapi Allah berikan dia mukjizat Maryam sehingga dia bisa menghadapi semua ujian tersebut. Ini juga yang para ulama menyebutkan kenapa Imam Al-Bukhari ketika dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, kemudian semua orang meninggalkan dia, kemudian dia berdoa agar segera diwafatkan oleh Allah. Kemudian dia meninggal dunia setelah itu. Ya, karena fitnah yang luar biasa. Dikhawatirkan seorang tidak mau menghadapi ujian tersebut, maka boleh seorang kalau takut takut agamanya bisa goyang, dia boleh berdoa untuk diwafatkan. Sebagaimana tadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Jika engkau ingin beri fitnah kepada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terfitnah. Yang kedua, juga diperbolehkan oleh sebagian ulama, yang disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarahnya. Jika seorang khawatir tidak bisa menjalankan beban yang sudah dipikulnya. Jadi semua terkait bukan karena takut dunia, bukan karena penderitaan, bukan, tapi karena takut masalah agama. Saya takut tidak bisa menjalankan kewajiban saya. Ini doa yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah tua. Tidak salah ketika usia 60-an, ya. Beliau berdoa karena semakin luas kekuasaannya, ya. Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan semakin banyak. Bukankah Umar yang pernah berkata, "Law atharat baghlatun fil Iraq la dhanantu anna Allah sa'ili lima lam tusawwi lahal arda ya Umar." Seandainya ada begol, itu bukan manusia, hewan yang terjalan kemudian terjungkal di Irak, padahal ibu kota kaum muslimin di kota Madinah. Sungguh aku yakin Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa engkau tidak meratakan jalan sehingga keledai tersebut jatuh, terjungkal. Artinya Umar benar-benar kalau memikir rakyat benar luar biasa. Jangan rakyat, hewan aja dia pikirin, apalagi rakyat. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka wajar jika kemudian dia berdoa, bukan main-main, dia bukan berdoa main-main, dia benar-benar serius. Dia berdoa, dalam doanya dia mengatakan, Allahumma kaburat sinni, ya Allah aku sudah tua. Wa dha'ufat quwwati, dan kekuatanku sudah lemah. Wa antasharat ra'iyati, dan rakyatku semakin apa? Semakin banyak. Ya Allah, wafatkanlah aku ghairu mufarritin wala mudayyi'. Wafatkanlah aku dalam kondisi tidak melalaikan tugasku dan tidak melalaikan rakyatku. Setelah itu tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Ini disebut oleh para ulama, boleh seorang minta meninggal kalau dia memikul beban yang sangat berat dan dia khawatir tidak bisa menjalankan beban tersebut dalam rangka menyelamatkan agamanya. Dalam rangka menyelamatkan agamanya. Karena pemimpin menghadapi ujian yang berat, rakyat harus dipikir, kemudian sementara dia semakin kuat. Jadi dia kuat, mungkin dia terus, tapi dia semakin lemah, usianya semakin lemah. Rakyat semakin banyak, ya.
umur semakin tua, maka Umar berdoa dengan doa tersebut dan kemudian tidak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Tapi seorang senantiasa husnuzon kepada Allah, apapun ujian yang dia hadapi dia bersabar. Kalau dia benar tidak mampu, benar-benar ingin mati, rasanya tidak kuat, saya enggak kuat. Tadi ujian, mungkin ada orang cintai kita meninggal, kita enggak kuat. Ada anak meninggal dunia, kita enggak kuat. Dibebani utang yang sangat berat, kita enggak kuat. Sakit yang sangat parah, kita enggak kuat. Cercaan orang, kita enggak kuat. Kita boleh berdoa, Allahumma ahyin in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika baik bagiku dan wafatkanlah aku jika wafat itu baik-baik. Enggak boleh ingin mati berdoa, ya Allah matikan aku, matikan, jangan. Kita enggak tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Apalagi bunuh diri tentunya haram, bahkan bunuh diri langsung diancam dengan neraka jahanam. Tapi demikian saja mungkin sampai di sini para dokter rahmatillah subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah. Hari ini kita dapat poin dari kurang lebih ada 3 bab yang disampaikan ya oleh Ustaz terkait dengan tadi cobaan, lalu tentang doa yang dibaca Rasulullah SAW saat beliau wafat, menjelang wafat, dan bagaimana hukum untuk meminta doa untuk meminta diwafatkan. Di sini ada beberapa yang memang dipertegas dan ada yang dibolehkan dalam artian kalau misalkan dalam poin-poin tadi. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah ada seorang yang memang ini sebenarnya pertanyaannya repetitif mungkin Ustaz. Jadi pada saat situasi ternyata sahabat ataupun keluarga kita, kerabat kita ini sepertinya saya pernah baca di 3 pekan sebelumnya dalam kondisi yang sangat terminal. Kondisinya udah sakit berat dan kalau misalkan dilanjutkan pengobatan mungkin juga tidak akan memberikan manfaat tetapi merugikan atau memberatkan keluarga yang ditinggalkan. Nah, pada saat itu sebagai seorang dokter yang diminta pendapat dan apa yang harus saya sampaikan situasinya dan bagaimana kalau kita berdoa, adab dalam berdoa pada saat kondisi itu, karena kita bisa melihat misalkan di atas kertas prediksinya kurang bagus. Pertanyaan begitu Ustaz Afwan. Maksudnya dia tulis doa itu ke orang yang sedang sakit? Bukan. Jadi pertanyaannya ada 2 Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana sikap dia sebagai seorang dokter yang diminta pendapatnya. Ini kira-kira bagaimana? Padahal secara teori mungkin tidak baik dan mungkin akan bertahan. Seperti orang mungkin kasusnya kalau saya pakai ilustrasi koma, Ustaz. Komanya mungkin tidak tahu sampai kapan dan akhirnya jadi beban keluarga. Dan yang kedua, bolehkah kita minta seperti doa yang tadi kalau memang baik diteruskan tapi kalau tidak dipercepat, itu boleh tidak Ustaz? Kalau doa itu nggak ada masalah. Kita berdoa untuk dia mungkin nggak bisa berdoa, kita doakan ini juga boleh. Ya Allah, jika kebaikan baik baginya, panjangkan umurnya, jika memang wafat baik baginya, wafatkan dia. Tapi yang pertama diminta pendapat apakah dilanjutkan pengobatan atau tidak. Ini pertanyaan sangat berat ya. Saya belum bisa jawab sekarang. Ada khilaf dengan para ulama, tapi kasih saya waktu, mudah-mudahan pekan depan ditanyakan lagi ya. Tapi kemungkinan saya juga tidak jawab. Ini pertanyaan paling ngeri. Ngeri ya. Saya lagi jawab di pertanyaan seperti umum ini sangat ngeri. Ada khilaf tapi ada 2 pendapat dalam masalah ini ya. Lain halnya yang mereka sepakati kalau benar-benar seorang sudah mati, cuma hanya saja otaknya pun sudah mati, hanya saja dia hidup dalam kondisi jantungnya dipompa. Artinya dia secara dimak, secara otak dia sudah, saya nggak tahu ya, mungkin para dokter lebih tahu. Artinya secara otak dia sudah nggak hidup. Kalau seperti ini selesai, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah dia masih hidup. Dia masih hidup dan otaknya masih jalan. Cuma sembuhan kelihatannya tidak mungkin. Sementara kalau diteruskan biayanya sangat berat. Ini memang pertanyaan berat. Saya belum bisa jawab sekarang. Jadi saya ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia sudah secara fisik dia sudah meninggal dunia. Ya, otaknya pun sudah tidak jalan. Namanya dimagnya sudah, otaknya sudah mati ya, atau meninggal. Cuma dia hidup dengan alat bantu jantung ini seperti ini tidak mengapa untuk diwafatkan, artinya dilepas alat jantung tersebut. Adapun kondisi kedua dia masih hidup, otaknya masih jalan, kita bisa melihat dari alat ya, ini yang ada khilaf di kalangan para ulama jika kondisinya demikian. Wallahu alam bisawab. Ya,
Syukran Ustaz. Maksudnya tadi penegasan Ustaz pada saat kondisi eutanasia ya minta pendapat untuk mematikan. Nah ini mungkin kita tidak jawab di sini, tetapi dalam kondisi yang memang sudah murni jelas bahwa dia mati batang otak, dalam hal ini hanya bisa Tunggu, tunggu apa? Saya coba pelan-pelan, saya kurang jelas. Diminta pendapat untuk apa? untuk kalau misalkan kondisinya buruk Ustaz, kondisinya buruk Ya. dan kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Yang Hmm. pola pikirnya seperti yang tadi ya, saat udah mati batang otak artinya sudah selesai secara Ya. kedokteran ya, itu artinya kalau analoginya mungkin mati listrik ya sudah habis istilahnya itu kalau Oh itu iya ya. iya iya. Terus dia disuruh kasih pendapat begitu? Berhenti atau tidak? Biasanya kalau dalam hal ini kemungkinan besar karena dia seorang dokter didatangi oleh keluarga, ini kita terusin atau gimana, itu mungkin pertanyaannya itu sih Ustaz. Ya. Oh gitu. Agak rumit sih Ustaz. Disampaikan dengan kata-kata yang baik tentunya, Ya, dengan Ustaz. kata-kata yang baik ya. Ya, jadi Karena kalau tidak mubazir hanya sekedar mengeluarkan uang, tapi ini udah meninggal sudah selesai. ya. Berikutnya. Ya, mempertegas tadi tidak masuk dalam bahasan eutanasia ya teman-teman ya. Jadi kita tidak masuk ke dalam bahasan itu. Ya, pertanyaan berikut Ustaz, terkait dengan doa tadi yang tidak boleh untuk minta mati. Tetapi dalam konteksnya, kalau doa yang agar tidak mati mengerikan, itu ada hadis riwayat dari An-Nasa'i, Al-Hafiz Abu Thahir menyatakan bahwa katanya ada hadis yang seperti ini, yang Allahumma inni a'udzubika minat ta'atarti, yang Allah sesungguhnya aku berlindung. Dok, mohon maaf dok, saya ini ruangan agak dengung, jadi Oh iya, menggema. pelan-pelan ya, Agak Ustaz, ya. pelan-pelan ya. Kalau di rumah satunya mungkin ini rumah saya ini agak gema. Jadi studio yang lain, studio gema di sini. Jadi ngomongnya tolong pelan-pelan. Dokter, Iya, masya itu Allah. masuknya gua hero kali maksudnya di gua. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan doanya adalah agar tidak mati mengerikan. Nah, di sini ada Oh, sahabat kita yang punya riwayat, katanya hadis riwayat An-Nasa'i, yang Al-Hafiz Abu Thahir, ini katanya ada sanad sahihnya, kalau misalkan untuk berlindung dari Allah atas kebinasaan kehancuran, jadi tidak ingin mati mengerikan. Nah, itu diperbolehkan apa tidak, Ustaz? eh, apa namanya? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, eh, Sana'il ma'ruf taqi masari as-su, ya. Bahwasanya perbuatan-perbuatan baik akan mencegah seorang dari kematian yang buruk, dari kematiannya yang buruk ya. Mungkin kematian yang buruk ya, dari sisi satu kita tidak ingin mati dalam kondisi buruk ya. Yang jelas maknanya mati dalam kondisi maksiat, itu tentu tidak boleh. Adapun meninggal dalam kondisi yang lain, kelihatannya buruk tapi terkadang di balik itu ada Ya. pahala yang besar ya. Seperti Al-Harik syahid, meninggal terbakar dan mati syahid. Al-Gharik syahid, yang meninggal tenggelam juga mati syahid. Kemudian Al-Batin, yang perutnya sakit juga mati syahid ya. Kemudian di antaranya wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan, maka anaknya akan memberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak ya. Tapi kita boleh berdoa ya Allah, ketika kita lagi mengandung atau melahirkan, berdoa ya Allah selamatkan aku, selamatkan anakku, boleh, nggak ada masalah ya. Tapi yang pasti yang disebut masari usu adalah meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal demikian, waliyadzubillah. Caranya bagaimana? Di antaranya caranya kita agar tidak mati demikian, banyak berbuat baik kepada orang lain, baik dengan harta maupun dengan perkataan, tenaga dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya adalah tentang orang tua. Dalam hal ini pertanyaan dari sahabat kita Yuzi bahwa Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan panitia. Izin bertanya, bila orang tua yang sudah sepuh dalam hal ini tidak ingin dibawa ke rumah sakit, sementara kita sebagai anak paham bahwa penyakit yang diderita mengancam nyawa, tapi bisa memberikan manfaat pada saat berobat, dan orang tua tidak berkenan, bagaimana yang harus kita lakukan Ustaz dalam amanah ini? Jika orang tua artinya tidak pikun, bukan dia masih berpikir dengan cerdas, dia masih tugas kita menjelaskan. Tugas kita menjelaskan dengan baik. Kita tidak bisa maksa ya. Kita jelaskan dengan baik, Bu, ini begini, karena pengobatan pun tidak pasti menyembuhkan ya. Tidak pasti menyembuhkan. Maka kita beda kalau dia pikun, kita boleh bawa karena itu dia tidak mampu lagi untuk berpikir. Tapi kalau dia masih bisa berpikir, tugas kita hanya menyampaikan. Kalau tidak mau itu hak dia. Kalau tidak mau itu hak kita, nggak boleh kemudian maksa, kemudian ini ya, nggak boleh ya. Seperti ada seorang misalnya kena kanker orang tua, kemudian kita tawarkan misalnya
ini ada tawaran untuk di kemo, dia bilang saya tidak mau, saya mau sabar. Itu kita nggak bisa maksa, karena pertama itu hak dia, yang kedua kemo juga tidak memastikan untuk sembuh. Ya, oleh karena kita hanya bisa sebagai anak kita tawarkan yang terbaik buat orang tua. Setelah itu dia berpikir sendiri. Ya. Allah alam bisawab. Ya. Kalau kita tawar dengan kita usaha maksimal, kalau dia setuju kita bawa, insya Allah kita dapat pahala. Meskipun misalnya qadarullah dia meninggal, tidak jadi masalah, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik buat dia. Dan hanya kalau dia tidak mau, saya tidak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Allah alam bisawab. Ya, Ustaz, kalau perkembangan dari kasus ini misalkan adalah amanah dari yang bersangkutan, dari orang tua mengamanahkan, kalau saya sakit, jangan pernah bawa ke rumah sakit, saya tidak ingin meninggal di atas di alat-alat ICU atau yang lain. Nah, itu amanah atau dalam artian wasiat beliau atas wafatnya itu kita turuti apa tidak, Ustaz, dalam hal ini? Ya, kalau amanah seperti itu, kita diskusi, tidak apa-apa. Kalau dia bilang dia tidak mau, itu hak dia. Itu hak dia, kita nggak boleh maksa. Tapi kita boleh diskusi, meskipun dia pernah ngomong, "Mak, ini ntar lagi Pak, gimana?" Oh, saya tetap nggak mau. Sudah. Kalau dia nggak mau, ya sudah, mau diapain? Oh, iya. Ya. Karena itu dia punya hak, dia punya, tidak boleh kita paksa. Kecuali tadi memang dia orang pikun, sudah tidak bisa mikir apa-apa, itu lain cerita. Ketika dia ucapkan begitu dalam kondisi pikun, dia nggak sampaikan. Ya, Ustaz, ada sahabat kita Fulana, semoga beliau dimudahkan kesulitannya. Ada bertanya, bagaimana saya bisa melupakan bayangan ibu yang sudah meninggal terus-menerus membayangi pelupuk mata siang dan malam, hari-hari bertahun-tahun. Jadi kalau dari saya baca chat lanjutannya, beliau sempat mungkin dalam persepsinya zalim kepada ibunya, lalu akhirnya tidak memberikan perawatan terhadap ibunya, dan sampai akhirnya setelah ibunya meninggal pun tidak memberikan haknya secara layak, sehingga sampai saat ini tetap dibayang-bayangi oleh dosanya. Nah, ini bagaimana saat kita doakan bersama, mudah-mudahan bisa selesai. Dosa sedih yang berkepanjangan berlebihan, kalau tanpa ada sikap yang benar, maka itu hanyalah jebakan setan. Setan ingin kita sedih berlebihan dan kita tidak. Tapi kalau sedih tersebut kita wujudkan dengan banyak mendoakannya, kita wujudkan dengan banyak mohon ampun kepada Allah, kesedihan tersebut tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada suami, tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada anak-anak, kita mungkin bisa bersedekah sama orang tua, maka kesedihan tersebut tidak jadi masalah. Jadi masalah ketika kesedihan tersebut semakin menghalangi kita dari perbuatan baik, ya. Oleh karenanya, saya rasa yang paling terbaik kalau dia memang pernah bersalah sama orang tua, dia banyak doakan, terus doakan orang tua. Setiap dia ingat, dia istighfar dan dia mohon ampunan buat orang tuanya dan mohon ampunan untuk dirinya. Tapi dia tidak boleh terbawa-bawa terus sehingga dia terhalangi dari melakukan kewajiban yang harus dia lakukan terhadap orang yang masih hidup. Jangan sampai dia menyesal berlipat-lipat. Orang tua dulu mungkin dia tidak layanan dengan baik, suaminya tidak layanan dengan baik, anak tidak pun dia perhatikan, maka ini akan penyesalan yang bertubi-tubi. Yang penting dia doakan kepada doa orang tuanya, dia yakin Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dosa kita sebanyak apapun, yang lebih besar daripada itu pun kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah akan Maha Mengampun. Kita bilang belum dapat hidayah, belum mengerti, kita minta ampun kepada Allah. Jadi boleh bersedih namun tidak boleh berlebih-lebihan sehingga menghalangi kita dari melakukan kewajiban kita. Dok, mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Ada, Dok. Ustaz, tapi Afwan, ini mungkin keluar tema, tidak apa-apa, Ustaz? Nah, apa terakhir kalau saya bisa jawab, ya. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, mohon pendapat, saran, dan kritik serta kiat-kiat. Ini insya Allah akan berlaku untuk kita semua. Ikhlas dalam menghadapi orang yang menyakiti kita, bahkan orang tersebut bisa dibilang melampaui batas. Batas kesabaran kita mungkin, ya Ustaz, ya. Saya sudah berusaha memaafkan, tapi sekali lagi teringat dalam hati. Nah, melupakan dan ikhlas dan memaafkan ini kan agak sulit, ya Ustaz, urusan hati. Mohon izin, Ustaz. Kalau dia, artinya dia masih terus menzalimi, ya kita tegur dan kita berhak untuk terhindar dari kezalimannya. Boleh, ya. Maafkan urusan belakangan, artinya kita maafkan, meskipun kita maafkan, kita boleh berhak untuk meninggal, terbebaskan dari kezalimannya. Tapi kalau dia sudah selesai, ini lebih ringan harusnya, ya sudahlah. Dia menzalimi saya, ya mungkin dosa-dosa saya, ini cara Allah untuk menghapuskan dosa saya. Kalau saya mengampuninya, maka saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sarankan untuk mendengar ceramah saya tentang 20 sebab kita memaafkan, ya. Tapi kalau seandainya ada di YouTube, silakan cari 20 sebab memaafkan dari buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kalau ternyata dia masih menzalimi, maka kita boleh menghindar, ya. Jangan kita juga pasrah dizalimi orang, enggak juga. Kita boleh menghindar.
Wallahu a'lam. Demikian saja para dokter, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita cukup banyak yang kita dapatkan dalam 3 bab yang kita diskusi bersama, apa yang dipaparkan oleh Ustaz dalam rangka kitab Fathul Bari. Dan yang bisa saya resumkan pada saat hari ini adalah ada bab berdoa, doa berlindung dari cobaan yang sangat memberatkan. Dalam hal ini doa itu adalah untuk 4 poin. Yang pertama adalah untuk menghindari dari cobaan berat dari cercaan, buruknya keputusan, tertimpanya kebinasaan agar tidak binasa ataupun agar terhindar dari sebab-sebab kebinasaan, dan cobaan yang sangat berat yang sulit dihadapi oleh seseorang. Tadi dalam gambarannya Ustadz menggambarkan bahwa 4 doa ini adalah dari cobaan berat itu, dari cercaan, lawannya musuh, buruknya keputusan seperti doa Nabi pada dalam Qunut, dan dalam hal ini adalah takdir yang buruk, baik dan buruk. Lalu tertimpanya kebinasaan. Dalam hal ini ada 2 makna, agar tidak binasa dan agar terhindar dari sebab kebinasaan. Dan dalam hal ini lebih banyak ke dalam perkara-perkara akhirat. Dan yang berikut adalah cobaan yang sangat berat itu yang sangat sulit dihadapi oleh seseorang. Nah, mungkin ini lebih banyak ke cobaan dunia, harta yang sedikit namun banyak anak, engkau terus cobaan yang lain yang lebih disukai daripada menghadapinya. Lalu doa yang berikutnya adalah berlindung dari cobaan ini adalah doa pada saat Rasulullah wafat. Dalam hal ini Allahumma firli warhamni wal ahikni birafik al-a'la. Di sini Allah disampaikan dalam hadis riwayat pada saat itu Rasulullah dalam jelang kematiannya, dalam jelang wafatnya, dalam pangkuannya Aisyah membaca doa ini yang kurang lebih artinya adalah, ya Allah ampunilah aku, kasihilah aku, dan antarkanlah aku ke Rafiq al-a'la. Dan dalam hal ini Rafiq al-a'la ini dikatakan sebagai tempat orang-orang soleh atau tempat para nabi. Lalu doa meminta kematian adalah bab terakhir dari hari ini. Dalam hal ini pada dasarnya tidak dibenarkan secara syariat untuk atau mukmin untuk meminta mati, dan dasar hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari 5673. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya. Jadi bertambahnya usia ataupun usia yang tersisa itu bisa jadi sebagai satu bekal untuk menambah kebaikan-baikannya. Dan jika orang itu buruk, semoga bisa bertobat dalam sisa usianya. Dan dikatakan tadi bahwa ada Rasulullah SAW juga melarang berangan-angan kematian dalam pikiran, juga berdoa. Dalam hal ini riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata bahwa jika bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW melarang kita untuk berdoa meminta kematian, niscaya aku akan memintanya. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz jadi pengingat untuk kita semua, penambah ilmu, penambah keimanan, dan penambah nikmat kita akan Islam. Dan semoga apa yang disampaikan ini juga sebagai pengingat kita untuk semuanya. Bagi sahabat yang ingin berkontribusi dalam dakwah, kajian ukhuwah pediatrik dapat disalurkan melalui Bank Syariah BSI dengan nomor rekening 71141242778 atas nama Trisunan kami, dan harap untuk mengkonfirmasi ke WA yang bersangkutan. Adapun kajian-kajian sebelumnya dapat diikuti di YouTube channel kami di YouTube ukhuwah pediatrik ataupun bergabung ke Bitly kajian UP3. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga adapun yang benar datangnya dari Allah, dan sedangkan yang kurang adalah dari kami, ketidaksempurnaan kami. Mohon dimaafkan, mohon didoakan agar kami bisa lebih istiqomah dalam belajar. Semoga Allah perkenankan kita berkumpul kembali dalam kajian-kajian ilmunya, dan semoga Allah perkenankan kita untuk berkumpul di surganya kelak seperti halnya kita dikumpulkan pada hari ini. Mewakili panitia yang bertugas, kami kembali lagi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf Afwan untuk yang belum sempat terbacakan, dan di sini saya lihat ada beberapa guru kami juga sempat hadir. وقد خاب من دساها كذبت semuanya. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن